Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bilda dalam suluk motivasi di Sang Santri Inayatullah. Bagaimana keadaan kalian sahabat? Dengan cuaca yang sedang tidak menentu seperti ini, menjaga kesehatan kita tentu menjadi amatlah penting. Tetapi bukan hanya menjaga kesehatan jasmani kita juga harus menjaga kesehatan rohani kita. Mengingat akhir-akhir ini banyak terjadi musibah dan bencana, tentu hal tersebut akan membuat jiwa kita tergoncang. Kita menjadi banyak meratap, kita banyak mengeluh, banyak menyesal. Bahkan yang terburuk adalah menyalahkan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mestinya ketika kita mendapat ujian seperti itu, kita banyak mempertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah memang ujian berupa musibah itu terjadi karena Allah ingin menguji keimanan kita, ataukah sesungguhnya musibah tersebut datang sebagai sebuah akibat karena kelalaian kita? Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ashabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja keburukan yang menimpa diri kita, sesungguhnya adalah sebab diri kita sendiri. Maka ketika kita menyadari hal tersebut, harusnya yang kita lakukan adalah bertaubat. Tentu kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya taubat dan bagaimana cara bertaubat? Sahabat, taubat berarti kembali kepada Allah, kembali kepada fitrah diri kita, kembali ke jalan yang telah ditentukan Allah dalam hidup kita setelah kita sekian lama tersesat karena mencoba untuk mencari jalan sendiri, juga kembali kepada tujuan untuk apa kita diciptakan di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara bertaubat? Apakah hanya cukup dengan melakukan salat sunnah 2 rakaat kemudian selesai sudah dosa kita terampuni? Tentu tidak. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan bahwa sebagian hukama mengungkapkan orang yang berakal harusnya melakukan 10 hal ini ketika ia bertaubat. Apa saja? Yang pertama adalah beristighfar dengan lisan, menyesal di dalam hati, berhenti berbuat kemaksiatan dengan badan, bertekad untuk tidak melakukan dosa, dan mencintai akhirat, membenci dunia, sedikit bicara, sedikit makan dan minum, sedikit tidur, dan banyak menuntut ilmu serta beribadah. Ke-10 hal yang disebutkan oleh para hukama ini saling berkaitan satu sama lain. Kurang satu hal saja, maka taubat tidak akan tercapai dengan sempurna. Beristighfar dengan lisan tidak akan bernilai apapun kecuali sebatas ucapan yang sering kita ungkapkan sehari-hari apabila tidak disertai dengan penyesalan di dalam hati kita. Tanpa penyesalan pula, kita tidak akan menumbuhkan tekad dalam diri kita untuk menghentikan perbuatan dosa yang kita lakukan. Mungkin kita akan bertahan dalam beberapa waktu untuk tidak melakukan kemaksiatan itu. Tetapi bukan tidak mungkin akan ada masa ketika kenikmatan dari kemaksiatan tersebut kembali terlintas dalam diri kita dan kita jatuh pada dosa yang sama. Bukannya kita berhenti, kita justru malah akan semakin menjadi-jadi. Karena awal dari sebuah pertaubatan adalah penyesalan. Sahabat, bila kita mau mengkoreksi diri kita sendiri, mau jujur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berada dalam kubangan kemaksiatan, sesungguhnya itu disebabkan karena kita begitu mencintai dunia. Kita mencintai popularitas, kita mencintai kehormatan, kita mencintai pujian, kita senang bila orang-orang tunduk dan takluk di hadapan kita. Kita juga ingin segala sesuatu yang melekat dalam diri kita serba wah, serba mewah, serba mahal,
dan sebagainya. Dan ketika itu terjadi pada diri kita tidak sadar bahwa kita sedang dieksploitasi, kita dimanfaatkan, kita dirugikan, bahkan yang terburuk, kita dihancurkan secara perlahan. Jika kita juga mau menelisik, selama kita berada dalam kubangan kemaksiatan tersebut, kita tidak ingat bahwa kita akan mati. Kita akan diberi pertanyaan di alam kubur, yang jika kita tidak bisa menjawabnya, kita akan mendapatkan siksa kubur. Akan ada alam akhirat, ada surga dan neraka, dan ada Allah yang selalu melihat kita. Maka setelah saat ini kita menyadari semua itu, yang harus kita lakukan adalah merubah orientasi kecenderungan hati kita, merubah pola pikir dan kehidupan kita menjadi serba akhirat. Bahkan untuk rutinitas yang kita lakukan sehari-hari, belajar, bekerja, dan yang lainnya, semua kita niatkan untuk kehidupan akhirat kita. Sahabat, bertaubat berarti meninggalkan semua tabiat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, sifat dan watak-watak yang mungkin akan membawa kita kembali pada dosa yang pernah kita lakukan dulu. Menyedikitkan bicara bukan berarti kita mendiamkan semua orang atau berbicara singkat sehingga membuat orang lain tidak mengerti apa yang kita inginkan. Menyedikitkan bicara berarti berbicara seperlunya, berbicara ketika memang harus bicara, berbicara karena memang itu penting untuk dibicarakan. Begitupun dengan menyedikitkan makan dan minum. Makanlah secukupnya, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, yang mana setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda bergantung pada kadar banyak atau tidaknya aktivitas yang mereka lakukan. Atau sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafas. Kemudian sedikit tidur. Ingat, tidur hanyalah satu bagian dari istirahat, bukan istirahat itu sendiri. Maka tidurlah secukupnya. Setidaknya mengikuti umum 4-5 jam dalam sehari. Dan yang terakhir adalah banyak menuntut ilmu agama, memperdalam ilmu agama kita dan memperbaiki ibadah kita. Karena bukan tidak mungkin semua hal tersebut kita tinggalkan selama kita berada dalam kemaksiatan. Tunggu apa lagi? Setelah sadari, lalu benahi. Petunjuk sudah diberikan, tinggal kita jalankan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.